Pergerakan longsoran tebing lubang raksasa di Desa Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah terus melebar. Kementerian Pekerjaan Umum bersama peneliti dari Universitas Syiah Kuala terus melakukan observasi menelusuri penyebab pergerakan tanah. Tim Kementerian Pekerjaan Umum melakukan pengeboran di sejumlah titik untuk mengambil sampel tanah di lokasi lubang raksasa guna membaca struktur lapisan bawah permukaan dan potensi longsor susulan. Observasi melibatkan peneliti dari Universitas Syiah Kuala untuk menelusuri penyebab pergerakan tanah di bawah permukaan. Peneliti Universitas Syiah Kuala melakukan uji geolistrik untuk mendeteksi erosional piping atau pergerakan air bawah tanah yang diduga memicu amblasan. Yang kita lakukan ini adalah untuk mendeteksi apakah betul ya, apakah mungkin akan ditemukan gitu ya dari pengujian kami itu keberadaan air tanah tadi yang menjadi apa istilahnya. Kalau memang itu adalah sebuah proses erosional piping tadi, mudah-mudahan gitu ya kita dapat menemukan gitu ya keberadaan aquifer atau lapisan yang mengandung air di bawah tanah. Itu kira-kira yang kita lakukan. Dan kami juga membawa satu alat lagi sebenarnya, teman, bukan untuk keperluan mendeteksi keberadaan air tanah tadi. Kita ada membawa seismometer yang nantinya juga akan bisa digunakan untuk menduga kira-kira ketebalan lapisan yang cukup lunak di atas ini berapa dalam. Ya, kita akan gunakan seismometer, cuman hari ini mungkin nggak tahu, tergantung situasi, kalau misalnya memang sempat. Sebelumnya, fenomena alam lubang raksasa di Desa Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah semakin meluas. Tanah ambles tersebut terus melebar dan menelan lahan pertanian serta perkebunan produktif milik warga. Pergerakan tanah yang hingga kini belum berhenti memicu ancaman serius bagi permukiman dan sumber penghidupan masyarakat di kawasan tersebut. Lubang raksasa yang sebelumnya diperkirakan memiliki luas mencapai 3.000 meter persegi kini dilaporkan terus meluas secara signifikan. Longsoran di pinggir tebing lubang tersebut menggerus lahan pertanian warga dengan kecepatan 1 hingga 5 meter setiap harinya. Kondisi ini membuat para petani hanya bisa pasrah. Tanaman yang sebelumnya masih sempat diselamatkan kini sudah tidak mungkin dijangkau karena berada di zona merah yang sangat berbahaya dan rawan longsor susulan. Dari Aceh Tengah, Yusriyadi Anyus melaporkan. Pemirsa, Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur kembali meletus pada Sabtu pagi dengan 2 erupsi berturut-turut. Erupsi tersebut dengan luncuran awan panas sejauh 6 km. Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur kembali meletus pada Sabtu pagi. Erupsi ini dengan luncuran awan panas sejauh 6 km. Erupsi pertama tercatat pada pukul 05.54 waktu Indonesia Barat, disusul erupsi kedua pada pukul 07.25 waktu Indonesia Barat. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengeluarkan peringatan untuk masyarakat yang tinggal di sekitar gunung tersebut. PVMBG juga melarang aktivitas dalam radius 5 km dari kawah Semeru karena bahaya lontaran batu pijar. Sebagaimana hasil kajian kami, ini mungkin akibat dari terjadinya vulkanik dalam ya, yang 2-3 hari yang lalu itu ada vulkanik dalam sampai 2-3 kali, dan mungkin imbasnya terjadi pada hari terjadi letusan yang menimbulkan APG. Begitu. Ada dampak, Pak? Sementara dampak nihil karena memang jauh dari pemukiman warga. Jadi antisipasi kita tetap standby di pos dan memasang dengan memasang sirine apabila terjadi APG luncurannya jauh, kita nyalakan sirine, pasukan standby di jalur evakuasi untuk membantu warga nanti ketika terjadi letusan yang eskalasinya besar. Gunung Semeru kini berstatus level 3 atau siaga. Warga diminta waspada potensi awan panas, lahar, serta guguran lava di sepanjang sungai-sungai yang berhulu di puncak Semeru seperti Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho Anyus melaporkan. Pemirsa, warga yang mengungsi akibat tanah bergerak di Majalengka, Jawa Barat bertambah. Sebanyak 35 kepala keluarga meninggalkan rumah karena tanah bergerak.
Warga Godaya Baya, Desa Sukadana yang mengungsi ke rumah saudara atau tempat lain terus bertambah. Sebanyak 35 kepala keluarga dari 2 rukun tetangga atau 80 jiwa mengungsi ke rumah kerabat. Sementara lebih dari 29 rumah warga rusak pada bagian dinding dan teras karena tanah bergerak. 35 kepala keluarga dan 25 rumah yang rusak. 25 rumah. 25 yang rusak. Berapa jiwa itu Pak dari 25 kakak Pak? 80 jiwa. 80 jiwa. Ya. Itu kondisi rumah mereka gimana Pak? Oh, hancur. Sementara itu bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Tegal, Jawa Tengah membuat 2.400 orang mengungsi dan 700 rumah rusak dan roboh. Tanah bergerak yang dipicu hujan terus-menerus di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah telah memaksa ribuan warga mengungsi. Peristiwa ini juga menyebabkan kerusakan pada sejumlah infrastruktur. Di Desa Padasari, selain banyak jalanan yang retak, ada 700 rumah yang rusak dan roboh. Akibatnya, penduduk desa harus mengungsi ke tempat penampungan sementara. Menurut salah seorang warga Desa Padasari, Arifin, bencana tanah bergerak belum pernah terjadi sejak tahun 1964. Ceritanya awal dari malam Senin, Minggu Senin itu kan hujan besar. Terus kemudian tanah-tanah mulai retak. Awalnya retak kecil, dikirain retak biasa. Setelah saya keluar dari rumah, ada tangga saya yang bilang, Bapak Ilham itu kok tanahnya bergerak. Ya udah kalau bergerak itu sekalian aja minggir dari sini. Setelah malam Selasa ada pengumuman katanya Padasari suruh dikosongkan, semua kan orang panik. Kirain retak-retak biasa, terus tambah hari tambah kok slot gede. Semua warga disuruh ngungsi, dikeluarin dari katanya Padasari bencananya terlalu besar, disuruh dikosongkan. Menurut BPBD Kabupaten Tegal, lebih dari 2.400 warga Desa Padasari dievakuasi ke lokasi pengungsian. Namun di tempat pengungsian banyak warga yang mengalami infeksi pernafasan akut. Pemirsa, operasi pencarian korban longsor yang menerjang Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat resmi ditutup setelah 22 hari pelaksanaan. Total 101 kantung jenazah berhasil dievakuasi, sementara 20 jiwa masih dinyatakan hilang. Setelah 22 hari operasi pencarian korban longsor yang menerjang Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat resmi ditutup. Selama 22 hari pelaksanaan, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 101 body pack, 83 jenazah berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Jawa Barat, serta 12 kantung jenazah yang belum teridentifikasi. Namun sampai penutupan operasi SAR ini, masih ada 20 jiwa yang belum ditemukan atau dinyatakan hilang. Kepala SAR Bandung menyebut perwakilan keluarga korban yang kerabatnya belum ditemukan sudah dimediasi oleh pemerintah daerah terkait penutupan operasi pencarian. Dari hasil mediasi yang dilakukan pada hari ke-14 yang dilaksanakan oleh Pak Sekda, dalam hal ini sebagai Incident Commander. Jadi Basarnas artinya dibantu oleh pemerintah daerah dalam mediasi kepada pihak keluarga korban. Di dalam pelaksanaan operasi SAR telah dihentikan. Artinya keluarga korban bisa menerima dengan ikhlas terhadap keluarga yang belum diketemukan. Meski telah ditutup, Basarnas tetap akan melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono Ainus melaporkan.